Setelah menginap 1 hari di rumah keluarganya, Andrea akhirnya diantarkan pulang. Saat tiba di rumah, semua anggota keluarga Maheswara menyambutnya, bahkan juga mengundang keluarganya untuk makan malam bersama. Tepat pukul 5 sore, Haris pulang ke rumah. Saat dia berjalan melewati ruang tamu, dia berhenti sejenak. Dia menyapa seluruh keluarga serta mertuanya dengan sopan sebelum akhirnya menolehkan kepalanya pada seorang laki-laki yang sedang berdiri tidak jauh darinya. Andre yang hanya terdiam memandangnya seraya menaikkan alisnya sedikit. Haris memberinya sinyal dengan anggukan kepala untuk mengikutinya ke ruang kerjanya. Mereka harus bicara. Mengetahui sinyal tersebut, Andre berjalan mengikutinya dari belakang. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal ini, bila kamu tahu hal itu sejak lama? Andre menggaruk-garuk kepalanya. Aku rasa tidak etis kan kalau aku ikut campur urusan rumah tangga kalian. Apalagi yang kamu ketahui? Tidak banyak. Tapi aku ingin mengingatkan kamu, bro. Bila kamu menyakiti hatinya lagi, aku tidak akan tinggal diam. Dia memiliki keluarga sekarang. Kami akan melindunginya. Andre berkata dengan memasang wajah serius pada Haris, menandakan apa yang baru saja dikatakannya adalah serius. Haris menganggukkan kepalanya. Tenang bro, itu tidak akan terjadi. Jangan hanya bicara. Setelah pembicaraan yang singkat, keduanya turun kembali ke ruang tamu. Haris mendekati istrinya dan merangkul pundaknya yang saat itu sedang duduk santai di sofa. Senang tidak, Marin? Dia bertanya dengan ramah. Ya, begitulah. Menatap suaminya, Andrea tersenyum bahagia. Baginya, ini adalah momen terbaik selain bersama mama dan neneknya yang ada di Jakarta. Melihat wajah bahagia istrinya, Haris tidak bisa menahan perasaannya. Dia mencium pipi kanan Andrea di depan banyak orang. Andrea kaget dengan ciuman yang tiba-tiba dari suaminya. Matanya terbuka lebar. Sementara kakek Harsa membuang mukanya ke arah yang lain. Orang tua Haris juga mengalihkan pandangan mereka dari pasangan yang tengah dimabuk asmara tersebut. Di lain sisi, Tante Linda yang mulutnya terbuka menganga membentuk huruf O. Om Teddy mendekati istrinya dan membisikkan sesuatu. Sudah, jangan dilihat. Pak Yuda batuk berdehem sedikit saat semua orang merasa kikuk dengan situasinya. Sebenarnya dia juga merasa aneh. Belum terbiasa saat seseorang mencium putrinya di depan banyak orang. Meskipun itu adalah menantunya sendiri. Andrea menundukkan pandangannya. Ia malu. Wajahnya merah merona. Oh iya, ayo makan malam sudah siap. Mari ke ruang makan semuanya. Kakek Harsa tiba-tiba berkata dengan nada bahagia. Di ruang makan, semua anggota keluarga tengah menikmati makan malam mereka dengan suasana yang tenang. Sampai akhirnya Haris membuka percakapan. Kakek, besok lusa aku ingin mengajak istriku liburan ke Yunani. Mungkin kami akan pergi 1-2 minggu.
Mata kakek Harsa berseri-seri saat dia mendengar cucunya akan pergi liburan. Dengan segera kakek sepuh tersebut menganggukkan kepalanya. Pergilah, tapi ajak juga Jini ya. Jini di lain sisi kaget saat kakeknya menyebut namanya. Kakek, tidak salah. Mereka kan akan pergi honeymoon. Mengapa aku harus ikut dengan mereka? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menjadi pengganggu bulan madu orang lain. Oke, bagaimana kalau Wisnu juga ikut dengan kita? Kamu tidak akan menjadi nyamuk kan karena ada yang menemanimu? Andrea berkata untuk menenangkan Jini yang sudah cemberut. Mendengar kata-kata Andrea, mata Andre ikut berseri-seri. Dia juga ingin ikut dengan mereka. Ini akan menjadi momen liburan pertamanya dengan saudari kembarnya. Kalau begitu, boleh tidak aku dan Olive juga ikut? Mengapa tidak? Andrea menjawab dengan senang hati. Sementara Haris mengusap-ngusap jidatnya menggunakan jarinya. Semakin banyak pengganggu, ucapnya di dalam hati lalu menarik nafasnya. Pagi harinya, Andrea merasakan ada sesuatu yang memeluk erat dadanya. Dia membuka matanya pelan-pelan dan mendapati Leo tertidur pulas di dekapannya. Sementara tangan Haris memeluk pinggangnya. Bibi, Haris membuka matanya saat mendengar suara istrinya. Apa yang kamu katakan? Dia bertanya dengan setengah sadar. Andrea kaget mendengar pertanyaan dari suaminya yang tiba-tiba. Dia tidak mengindahkannya dan berkata kembali. Bibi, turun. Kamu membuatku sulit bernapas. Andrea berkata dengan lembut, berharap Leo mengerti ucapannya. Tanpa menunggu lama, Haris melepaskan pelukannya. Maaf, aku tidak bermaksud. Andrea tertawa. Haris, bisakah kamu membantuku melepaskan kucing ini dari dadaku? Terdiam sejenak, Haris melihat ke dada istrinya. Pandangannya berubah dingin. Dia mengambil kucing itu dan menggendongnya. Setelah merasa beban itu terangkat, Andrea duduk dan memandang suaminya. Haris, ini adalah Leo, kucingku. Maaf ya, kemarin aku lupa memberitahumu. Lalu, mengapa kamu memanggilnya baby? Ya, karena dia kan masih bayi. Makanya aku memanggilnya baby. Aku mengadopsinya saat kamu masih di luar negeri. Dia sangat tampan kan? Haris mengelus-ngelus kepala Leo sambil berkata, tapi tetap aku yang lebih tampan. Sebelum pergi liburan, Jini menyempatkan dirinya untuk pergi ke mall untuk membeli barang-barang yang akan dibelinya besok. Ketika ia berjalan di area parkir, ada seorang pria yang tergesa-gesa yang tidak sengaja menabraknya. Au! Jini menyentuh bahunya yang ditabrak pria tersebut. Oh, maaf Nona. Pria itu terburu-buru dan segera berlalu. Tepat saat itu, ia melihat sebuah kartu yang terjatuh ke lantai. Saat Jini ingin memanggil pria itu, ia sudah menghilang. Gadis itu mengambil kartu tersebut dan membolak-baliknya beberapa kali. Itu hanya sebuah black card dengan 6 digit nomor. Menaikkan pundaknya sedikit, ia tidak berpikir banyak dan memasukkan kartu tersebut ke dalam tasnya.
Mungkin nanti dia akan menyerahkannya pada resepsionis. Hari berikutnya, Ginny dan Wisnu menunggu yang lain di hall utama. Beberapa pelayan terlihat turun membawa koper mereka. Melihat sebuah koper besar warna pink, Andrea penasaran. Apa kamu akan pindahan? Itu karena dia tidak akan kembali ke rumah ini sebelum dia dapat pacar. Tante Linda berkata dengan nada sedikit dingin sambil menuruni tangga. Ma, Ginny memutarkan bola matanya. Oh, Andrea kehabisan kata-kata. Dia menoleh pada Wisnu yang berdiri di sebelahnya. Tidak, bukan aku. Laki-laki itu menggelengkan kepalanya setelah menyadari tatapan Andrea padanya. Kamu lihat kan, Wisnu saja tidak ingin jadi pacarmu. Tante Linda sewot pada putrinya. Wisnu memang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh keluarga tersebut. Ibunya, Lucy, memiliki andil yang penting sampai akhir hayatnya. Bahkan kakek Harsa tidak pernah membedakannya dengan cucunya yang lain. Jika dia mau, Wisnu juga diperbolehkan memakai nama Mahiswara di nama belakangnya. Tapi dia menolak. Setelah berpamitan dengan mamanya, Ginny mulai berjalan keluar, diikuti dengan Andrea dan Wisnu di belakangnya. Tidak lama, Haris juga mengikuti mereka. Dia harus pergi ke kamarnya untuk mengambil earphone dan juga dia tidak ingin mendengarkan celotekan Ginny dan mamanya. Mereka berjalan menuju ke tanah yang lapang di belakang rumah. Sudah ada Andre yang menunggu di sana dengan pesawat pribadinya. Awalnya mereka akan terbang ke Yunani dengan pesawat komersil. Tapi karena pekerjaan Andre yang seorang public figure, dia tidak ingin mengambil resiko. Pesawat itu lumayan besar dan di dalamnya juga lega. Terdapat bar serta kamar pribadi. Penerbangan tersebut akan membutuhkan waktu kurang lebih 15 jam untuk sampai ke destinasi tujuan mereka. Mereka take off pukul 10 pagi waktu Surabaya. Ginny mengambil tempat duduk di sebelah kanan di barisan kedua di samping jendela. Sementara di sebelah kirinya adalah Andre dan Olive. Mengetahui ada satu sosok lagi yang baru saja duduk di depannya, ia menggerutu. Siapa orang ini? Bukankah hanya kami yang pergi liburan? Batin Ginny sambil memperhatikan sosok itu dari belakang. Ginny mengeluarkan ballpoint dan diam-diam berjalan mendekati pria tersebut. Ia mengarahkan ballpointnya tepat di lehernya. Siapa kamu? Pria itu membuka kacamatanya. Kamu kan? Saya bodyguard Nona Andrea, Nona. Pria itu mengeluarkan tag identitasnya dan menunjukkannya pada Ginny. Ginny melihat tag itu dengan seksama. Ia berkata lagi dengan santainya. Oh, maaf. Aku kira kamu penyelundup, sama seperti yang dulu. Ia akhirnya kembali ke tempat duduknya tanpa berkata apapun. Sementara Andrea tengah memainkan handphonenya. Dia mengambil foto dirinya dan suaminya yang sudah memakai penutup mata dan earphone di sebelahnya. Diam-diam ia juga mengambil foto Wisnu yang duduk di belakangnya. Wisnu sedang fokus membaca majalah yang ada di tangannya. Mengetahui bahwa Andrea mengambil foto dirinya, Wisnu hanya tersenyum simpul dan tidak mempedulikannya. Bodyguardnya yang satu ini terlihat tampan dan berkelas.
Santorini, Yunani. Merasa lapar setelah perjalanan yang panjang, mereka memutuskan untuk makan siang di restoran terdekat. Cuaca di sana lumayan panas karena sekarang adalah bulan Agustus, summer. Tapi angin sejuk yang berhembus menambah view-nya semakin menarik. Air laut yang hijau dengan bangunan-bangunan putih di sekelilingnya membuat hati Andrea meleleh. Wah, sangat indah, ucapnya sembari melihat view pantai. Haris memeluk pinggang istrinya dari belakang lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Kamu suka? Dia mengangguk dan membentangkan kedua tangannya seperti burung. Ginny berdehem sedikit melihat pose keduanya. Kalian kira kita ini ada di Titanic? Kita sedang berada di tengah jalan sekarang. Malu, Andrea segera menurunkan tangannya dan tertawa. Maaf, aku terlalu senang. Ia berjalan mendekati Ginny. Wisnu menatap wajah Haris dan menaikkan alisnya. Kamu bilang akan memberiku kesempatan. Haris tersenyum kecut lalu berjalan mendekatinya. Good luck, bro. Ucapnya lirih sembari menepuk bahu Wisnu. Ya, very well. Pun dengan Wisnu, ia juga tersenyum kecut pada Haris.